Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya di mata kuliah e-commerce di pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan e-commerce ya, seputar apa itu e-commerce, karakteristik, konsep dan juga cikal bakal e-commerce yang ada di Indonesia. Jangan lupa untuk materi ini nanti bisa kalian saksikan di YouTube ya. YouTube-nya ada di channelnya seperti biasa Wah Aditya W. Untuk referensi seperti kemarin yang sudah saya bilang, teman-teman bisa cek bukunya Dr. Ricardus Eko Indrajit ya dengan judul Electronic Commerce, Strategi dan Konsep Bisnis di Dunia Maya atau Pengantar Teknologi Informasi dari Turban. Langsung aja untuk materi yang pertama. Oke. Nah, e-commerce sendiri itu arti kepanjangan dari electronic commerce. Secara umum merupakan kegiatan bisnis perniagaan atau perdagangan atau jasa ya yang melibatkan internet sebagai perantaranya, ya, media elektronik, ya, khususnya internet. Nah, definisi e-commerce sendiri menurut Association for Electronic Commerce, e-commerce sebagai mekanisme bisnis secara elektronis. Jadi secara garis besar, menurut Association for Electronic Commerce itu adalah mekanisme bisnis secara elektronik. Menurut Turban, e-commerce adalah proses membeli, menjual, transfer, atau pertukaran produk pelayanan dari informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet di dalamnya. Dan beberapa kalangan akademisi sepakat mendefinisikan e-commerce sebagai salah satu cara memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang, jasa, dan informasi dan pengetahuan dengan teknologi jaringan berbasis digital. Itu beberapa definisi. Masih ada lagi. Menurut CommerceNet, yaitu sebuah konsorsium industri, memberikan definisi penggunaan jejaring komputer yang saling terhubung sebagai sarana penciptaan relasi bisnis. Jadi mencari relasi bisnis berbasis komputer yang terhubung. Nah, dalam e-commerce sendiri terjadi proses pembelian dan penjualan jasa, yaitu produk antara dua belah pihak melalui internet dan pertukaran distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan intranet. Ya, kalau dalam sebuah perusahaan itu bisa menggunakan intranet. Kalau sudah lintas perusahaan, lintas geografis itu menggunakan internet. Nah, Amir Hartman dalam bukunya NetReady tahun 2000 mendefinisikan e-commerce sebagai suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronis yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukarannya, ya, barang ataupun jasa. Ya, so ada jenisnya, ada banyak, ada B2B, B2C, B2B2C dan sebagainya. Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Nah, ini definisi mengenai e-commerce, ya. Monggo silahkan kalau mau ada yang bingung atau ditanyakan silahkan tanya di kolom komen. Oke, saya lanjut. Nah, konsep dari bisnis e-commerce, ya, bentuk dari e-commerce yang pertama adalah otomasi atau automation. Bisnis sebagai pengganti proses manual, jadi semuanya dilakukan secara otomasi. Terus terintegrasi, jadi proses mulai dari awal sampai dengan akhir itu terintegrasi dan just in time atau sesuai dengan waktunya, real time. Jadi kalau teman-teman contoh beli di online shop gitu kan, semuanya terintegrasi ya, mulai dari teman-teman cek barang, stok, pembelian, ongkos kirim, bahkan pembayaran itu terintegrasi dalam satu platform tersebut. Nah, otomatis salah satu contohnya adalah saat teman-teman membeli barang, otomatis stoknya di e-commerce tersebut akan berkurang, di platform tersebut berkurang. Jadi yang biasa 10 setelah dibeli 2, stoknya tinggal 8. Jadi orang setelahnya yang akan membeli itu bisa tahu, oh ternyata stoknya masih segini. Sementara yang selanjutnya adalah publishing. Jadi kemudahan berkomunikasi dan berpromosi barang dan jasa dengan cara perdagangan secara online. Jadi orang-orang bisa dengan mudah mempublishing atau memaplikasikan, mempromosikan barang dagangannya. Nggak perlu ribet ya, karena menggunakan platform e-commerce. Oke, selanjutnya interaction atau interaksi. Jadi di dalam platform itu ada interaksi minimal antara pembeli dan juga penjual. Nah, dan meminimalisir human error. Contoh kalau ada perbedaan harga atau segala macam, nah di platform e-commerce itu sudah jelas
bahwa harga yang tertera yaitulah harga jualnya. Ya mungkin kalau ada fitur untuk nego, untuk diskon itu beda lagi ya. Tapi secara interaksi di situ ada interaksi antara penjual dan pembeli. Bahkan untuk penengahnya atau deliverynya ada kurir sebagai pengantar barangnya. Dan di situ juga ada interaksi perpindahan data. Contoh dari pembeli, dia membeli sesuatu barang, nah datanya akan masuk ke penjual. Namanya, alamatnya, nomor telepon, pembayaran itu menggunakan apa? Nah, masuk ke penjual. Itu adalah pertukaran informasi atau data. Yang kedua ada transaksi atau kesepakatan. Jadi saat penjual memberikan harga di e-commerce atau di platformnya, saat pembeli sudah setuju dengan harga tersebut, dia bisa klik beli. Tapi kalau pembeli tidak setuju, dia tidak harus beli. Mungkin dia mau nyari referensi harga lain atau beli di toko sebelah. Terus ada konsep electronic payment. Jadi pembayarannya ya, sebenarnya ada beberapa menggunakan internet banking, SMS banking, atau bahkan bisa ke gerai-gerai toko retail dan sebagainya. Jadi ada transaksi penjual, pembeli, dan pembayaran. Nah, karakteristik e-commerce ya, yang pertama ada interaksi antara dua belah pihak. Ada penjual, ada pembeli. Yang selanjutnya ada pertukaran barang atau produknya itu. Bisa barang, bisa jasa, bisa informasi. Ya, sekarang kan banyak jual beli e-book, jual beli produk-produk digital. Nah, itu disebut dengan informasi. Jadi barangnya hanya berupa ilmu atau berupa tulisan atau suara. Nah, itu musik dan sebagainya itu disebut dengan informasi. Nah, internet itu merupakan medium utamanya atau sarana untuk transaksi dan pertukaran barang dan jasa tersebut. Itu yang paling utama. Selanjutnya, kenapa kok e-commerce itu penting? Ya, e-commerce penting karena satu, perkembangan teknologi. Jadi teknologi yang semakin cepat, ya, itu bisa mendukung terjadinya proses e-commerce atau jual beli secara online. Kalau dulu mungkin di awal-awal internet masuk, itu konsep e-commerce belum bisa diterima di masyarakat karena teknologinya juga masih terbatas. Jadi orang mau beli itu susah. Terus perkembangan masyarakat yang semakin kompleks seperti kita ketahui, masyarakat urban, masyarakat di kota itu karena kesibukannya, ya mereka tidak sempat belanja di offline, itu kadang mereka membeli secara online. Karena perkembangannya, kembangan kehidupan masyarakat, daya beli, lifestyle dan sebagainya. Terus kebutuhan. Kadang kalau kita mencari suatu barang, ya kita butuh mencari suatu barang. Ternyata contoh kita di Jogja itu ya mau beli handphone terbaru, sementara handphone itu belum ada di retail-retail di kota Jogja. Makanya kita bisa beli di e-commerce, ya mungkin itu beli langsung di luar negeri, dari pabriknya langsung, katakanlah handphone merek IPP, nah itu baru keluar yang baru dan kita akan membeli. Tapi ternyata belum sampai di retail resmi di Jogja. Nah, kita bisa beli dari luar negeri ataupun dari kota-kota besar yang sudah ada barangnya. Terus ada keterbatasan waktu, ya, ini yang saya sebut dari perkembangan masyarakat tadi. Jadi masyarakat semakin sibuk, tidak sempat untuk berbelanja, pada akhirnya mereka akan berbelanja melalui online karena kemudahannya. Jadi tinggal pencet-pencet di HP, bayar, selesai. Barang akan datang ke rumah kita. Nah, sekarang kita masuk ke e-commerce yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, e-commerce itu kan berbasisnya internet. Ya, jadi kita perlu tahu dulu internet yang ada di Indonesia. Orang yang ada di Indonesia menggunakan internet itu untuk e-commerce sekitar 90%. 90% orang menggunakan internet itu untuk e-commerce atau untuk jual beli. Nah, jumlahnya berapa? Nanti kita singkat. Nah, itu merupakan yang tertinggi di negara Asia Tenggara. Ya, yang pertama Indonesia, yang kedua Thailand, terus selanjutnya ada Malaysia. Negara tetangga kita bahkan kalah untuk masalah jual beli secara online. Kita yang paling nomor 1. Nah, perkembangannya, ya, perkembangan e-commerce di Indonesia itu tentu tidak lepas dari peran internet. Internet pertama kali masuk di Indonesia itu tahun 1994. ISP pertama kali, yaitu Indosat. Plat merah ya, ISP atau Internet Service Provider yang dipunyai oleh pemerintah tahun 1994. Nah, tahun 1999
Kaskus dan Bhinneka.com diluncurkan. Nah, Bhinneka ini adalah cikal bakalnya platform e-commerce di Indonesia. Jadi pertama kali dulu Bhinneka. Bhinneka ini dulu berjualan spare part komputer. Jadi kan kalau dulu nyari spare part komputer susah. Di Indonesia mungkin belum ada. Nah, Bhinneka ini impor spare part komputer terus dijual di platform e-commerce-nya. Jadi yang mau beli tinggal klik di Bhinneka.com. Sementara Kaskus itu lebih banyak ke forum. Ya, forum untuk diskusi, forum untuk saling tanya jawab, dan akhirnya di sana ada namanya forum jual beli. Ya mungkin anak-anak Kaskuser awal-awal itu paham, sebelum ada Tokopedia, Lazada, terus Bukalapak itu biasa jualan di forum jual beli di Kaskus. Nah, tahun 2005 ya, jadi cukup lama, sekitar berapa ya? 9 tahunan, sekitar 6 tahunan lahir yang namanya Toko Bagus. Nah, Toko Bagus itu yang pertama kali memberikan konsep e-commerce yang mempertemukan penjual dan pembeli. Kalau Bhinneka tadi kan yang jualan Bhinneka dan ada pembelinya. Kalau Toko Bagus enggak, ada penjualnya bukan dari Toko Bagus tapi dari orang lain. Selanjutnya tahun 2007 diluncurkan Doku atau layanan uang elektronik. Kalau sekarang sudah ada OVO, Dana, terus Link aja. Nah, cikal bakalnya itu namanya Doku. Tahun 2009, ya, Toko Hijau, sering transaksi di Toko Hijau itu diluncurkan, atau Tokopedia, tahun 2009. Nah, 2010 ini merupakan sebuah titik lonjakan platform e-commerce dan juga startup di Indonesia dengan munculnya Gojek dan Bukalapak tahun 2010. Seperti kita ketahui, sekarang Gojek menjadi sebuah startup yang nggak lagi unicorn tapi sudah dekakorn ya. Bahkan ownernya sekarang sudah menjadi menteri. Terus tahun 2011 peluncuran tiket.com. Jadi platform e-commerce khusus jual beli tiket. Mulai dari tiket pesawat, tiket kereta api, transportasi ya, hotel, terus tiket hiburan dan sebagainya. Itu ada di tiket.com 2011. Nah, terus 2012 Traveloka diluncurkan dan ada inisiasi namanya Harbolnas atau Hari Belanja Online Nasional di tahun 2012. Nah, tahun 2015 Toko Bagus dan Berniaga dilebur menjadi OLX. Ini karena ada pendanaan dari luar negeri, namanya berubah menjadi OLX. Seperti kita ketahui, OLX itu platform untuk jualan C2C atau customer to customer. Nah, itu jenisnya apa nanti saya jelaskan kemudian. Nah, tahun 2016 pemerintah merumuskan roadmap e-commerce di Indonesia yang nantinya akan menjadi panduan untuk para penggiat atau pengguna e-commerce untuk mengembangkan platformnya masing-masing. Itu perjalanan e-commerce di Indonesia. Ya cukup lama, jadi mulai dari awal tahun 99 ada Bhinneka.com sampai dengan ada peraturan yang khusus membahas mengenai e-commerce itu baru sekitar 2016. Itu pun baru dirumuskan, jadi belum ada UU resminya. Nah, itulah perjalanan panjang e-commerce di Indonesia. Nah, sekarang kita kembali ke data ya. Pengguna internet di Indonesia yang pertama itu ada sekitar 175 juta orang yang menggunakan internet. Sementara populasinya adalah 272 juta jiwa. Jadi ada sekitar 64% pengguna internet dari seluruh dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia ada 64%. Nah, sementara pengguna smartphone yang berinternet menggunakan smartphone itu ada sekitar 338 juta. Lebih banyak pengguna smartphone daripada jumlah penduduk di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan mungkin ada satu orang yang punya 2 sampai 3 smartphone. Jadi pengguna smartphone lebih banyak dari total populasi atau total penduduk di Indonesia. Sementara pengguna internet yang aktif di sosial media itu sekitar 160 juta. Wah, banyak juga ya, 160 juta orang aktif di media sosial, mulai dari Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, dan yang terbaru TikTok. Nah, itu sekarang kayaknya lagi
naiknya. Itu data di bulan Januari 2020 ya, sebelum corona menyerang. Kayaknya kalau coronanya ini udah masuk, pengguna internet akan semakin melonjak. Nah, datanya juga belum dirilis, ini data terbaru dari Januari 2020. Selanjutnya, waktu yang dihabiskan orang Indonesia dalam sehari di internet. Nah, kalau dia berinternet sekitar 7 jam 59 menit, jadi 8 jam kurang 1 menit orang menggunakan internet. Nah, selanjutnya menggunakan sosial media itu sekitar 3 jam. 3 jam 26 menit. Sementara untuk melihat TV maksimal rata-rata sekitar 3 jam 4 menit. Nah, terus mendengarkan streaming musik, ini yang seneng Spotify, Juke itu ada di sini 1 jam 30 menit. Kira-kira 1 jam dengerin musik apa enggak? Panas kupingnya ya. Apalagi kalau udah pakai headset itu. Nah, selanjutnya dia yang suka mabar ya, suka gerombol di Indomaret main game, ini ada sekitar 1 jam, rata-rata 1 jam 23 menit orang Indonesia bermain game secara online. Nah, itu ya, internet yang ada di pengguna internet yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, sementara aktivitas e-commerce atau perdagangan online di Indonesia itu datanya seperti ini. Jadi orang mencari produk atau service untuk dibeli itu sekitar 96%. Tadi total tadi sekitar berapa ya tadi? Bentar, saya cek, saya lupa. Ya, sekitar 175 orang, 96%-nya mencari produk secara online. Terus ada juga yang mengunjungi toko resminya. Ya, kadang kan seperti produk-produk luar negeri itu punya toko online resmi, jadi kayak Nike, terus Adidas, Levi's, terus banyaklah produk-produk terutama fashion ya yang mempunyai toko online resminya. Jadi bukan di platform e-commerce. Ya, sekitar 90% itu membeli produk secara online. Jadi dia beli secara online. Terus selanjutnya sekitar 29 orang dari 90% ini tadi, sekitar 29 orang menggunakan laptop atau komputer desktop untuk membelinya. Nah, sementara 79% menggunakan mobile phone atau smartphone untuk bertransaksi online. Jadi bisa dibayangkan tadi penggunanya sekitar 330 juta pengguna mobile phone. Nah, itu 79% membelinya lewat membeli online. Dan bisa dibayangkan ya, jadi dengan data itu peluang bisnis e-commerce di Indonesia itu sangat besar. Nah, ini platform e-commerce yang paling sering dikunjungi oleh netizen di Indonesia. Ya, ada berapa ini? Oh, banyak ternyata. Yang paling besar itu adalah Shopee. Paling besar Shopee, selanjutnya ada Bukalapak, terus ada Lazada, ada Tokopedia, ada Traveloka, OLX, Gojek, dan sebagainya. Ya, itu berdasarkan survei dari APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2018. Nanti kita lihat di 2 tahun selanjutnya apakah ada perubahan. Nah, ini tahun 2018. Jadi Shopee menjuarai ya, yang iklannya Shopee pipi. Nah, itu. Nah, 5 marketplace ya dengan pengunjung paling banyak di tahun 2020. Kalau tadi ini tertinggi adalah Shopee, terus Bukalapak. Nah, di tahun 2020 ini ya, kuartal pertama sekitar bulan Januari sampai April itu Shopee unggul ya, 71 juta pengunjung per bulan. 71 juta orang mengunjungi Shopee. Selanjutnya Tokopedia 69 juta. Ya, ini baik platform aplikasi mobilenya atau di webnya. Terus ada Bukalapak 37 juta. Terus ada Lazada 24 juta dan ada Blibli 17 juta, sekitar 17 juta ya. Jadi kalau ini tadi kan klasemennya adalah Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia. Nah, 2020 digeser ya. Bukalapak turun, yang tadinya nomor 2 turun ke nomor 3. Lazada yang tadi nomor 3 turun di nomor 4. Tokopedia naik di posisi kedua. Sementara Shopee itu tetap ada di peringkat pertama. Karena banyak banget ya
program-program yang ditawarkan dari Shopee. Saya kira juga teman-teman pasti tertarik kalau ada program-program dari Shopee itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah total uang yang dikeluarkan para konsumen e-commerce ya, di Indonesia. Ini data diambil bulan Januari tahun 2019, ya, hampir setahun yang lalu lebih. Di kategori fashion dan beauty ada sekitar 2 miliar ya, 2,3 miliar US dollar ya, kalau dirupiahkan ya sekitar 2 triliun kalau nggak salah ya sekitar itulah. Terus elektronik dan physical media 2,6 miliar dolar. Terus makanan dan personal care itu consumer goods ya, seperti perawatan diri itu 1,4 miliar dolar. Terus furniture, appliances itu 1,6 miliar. Toys, DIY, do it yourself dan hobi itu sekitar 1,4 miliar dolar. Travel, nah ini travel yang melonjak itu 9,3 miliar. Wow. Jadi orang-orang kan senang traveling gitu ya pada zaman itu. Ternyata banyak. Yang selanjutnya ya ini yang tak kalah banyak itu adalah musik digital 110 miliar US dollar dikeluarkan oleh konsumen e-commerce di Indonesia untuk beli musik. Jadi bisa dibayangkan industri musik sekarang masih berkembang, ya masih hidup dan masih berkembang dengan pesat. Nah, yang paling besar itu adalah video games ya, 861 miliar dolar. Juta. 861 juta dolar untuk pembelian video game ya, voucher, terus skin, terus diamond dan sebagainya masuk di sini. Ya mungkin yang sering main Mobile Legends, main COD itu familiar dengan hal seperti itu. Nah, ini uang yang dikeluarkan oleh para konsumen e-commerce di Indonesia. Kalau di total ya berapa ya? Lebih dari 10 triliun kayaknya dalam setahun. Wow. Dalam setahun 10 triliun berputar di e-commerce Indonesia. Dan itu sebuah peluang. Jadi kalau kalian melihat data ini, itu adalah peluang untuk kalian bisa ikut mencicipi kuenya. Ya paling nggak teman-teman dapat 0,0001%-nya lah. Dari 10 triliun itu udah bisa beli Ferrari lah katakanlah gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, 5 e-commerce terbesar di Indonesia itu ternyata dikuasai oleh Alibaba. Alibaba itu konsorsium e-commerce dari Cina itu ya. Lazada, Tokopedia, OLX, Elevania, dan Bukalapak. Nah, ini 5 besar ini dikuasai oleh Alibaba. Sementara yang lainnya saya kurang paham venture-nya atau pendananya mana. Nah, yang selanjutnya adalah kendala e-commerce di Indonesia. Yang pertama kultur. Masyarakat belum terbiasa berbelanja dengan model katalog. Jadi kalau belanja itu harus secara fisik, nggak bisa ngeliatin satu harus lihat barangnya. Terus masih harus melihat secara fisik dan memegang, kan seperti kita tahu apalagi kalau mama itu ya beli baju itu kan pasti dibolak-balik, dilihat jahitannya, dicoba, terus bahkan coba itu bawa 5 digonta-ganti, dibolak-balik, bahkan milih barangnya sama belinya aja lebih lama milihnya. Terus satu lagi yang jadi yang jadi tantangan penjual di Indonesia adalah masih senang menawar. Jadi kalau teman-teman mak-mak terutama yang kalau jualan kalau beli pasti nawar, harganya 10.000, bisa nggak harganya 2.500? Waduh, belum balik modal Pak gitu. Nah, itu yang sering dijual. Bahkan kadang kalau ada yang jualan di Instagram atau di platform e-commerce itu udah ada harganya, tulisannya net gitu ya. Pasti ada yang komen, boleh ditawar nggak? Atau harganya bisa turun nggak? Nah, itu kultur di Indonesia. Yang selanjutnya adalah kepercayaan. Jadi kalau jual beli online itu kadang orang terutama pembeli itu masih belum percaya benar nggak ini nanti barangnya datang atau enggak. Nah, itu kepercayaannya masih kurang. Terus yang selanjutnya pembayaran elektronik. Nah, ini masih banyak orang yang belum
familiar dengan pembayaran elektronik. Ya, ada transfer, ada SMS banking, internet banking, mobile banking, itu mungkin banyak orang yang belum tahu. Buktinya beberapa platform e-commerce menyediakan pembayaran melalui uang tunai melalui toko retail, ya, bisa di Alfa atau Indo atau kantor pos dan sebagainya. Penggunaannya masih jarang, cuman di tahun-tahun ini, ya, tahun-tahun 2020 ini udah mulai meningkat orang menggunakan platform e-commerce. Terus ada juga terdapat banyak kasus penipuan. Jadi seperti yang tadi bilang tadi, saat kita beli, kita udah transfer, ternyata barangnya nggak datang, atau barang yang datang tidak sesuai, baik jumlahnya, baik ukurannya, baik speknya. Saya pernah baca sebuah kasus yang menurut saya lumayan menggelitik, ya. Jadi dia beli iPhone terbaru, sudah transfer, yang datang itu batu. Nah, itu kan jadi apa ya? Jadi meruntuhkan kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun oleh penjual. Jadi orang skeptis, apalagi beritanya blow up besar-besaran. Nah, orang yang mau beli online jadi takut. Nah, itu salah satu hal yang menghambat. Terus geografis. Nah, seperti kita ketahui, Indonesia terdiri dari pulau-pulau, ya, jumlahnya banyak. Nah, itu untuk sistem distribusinya itu kadang menemui kendala. Kalau masih di wilayah Pulau Jawa sih masih aman, itu ya, masih terjangkau. Tapi kalau sudah di luar Pulau Jawa, itu yang pasti ongkirnya mahal, sampainya lama. Nah, itu yang jadi kendala juga kalau kita mau beli online. Terus proses pengiriman produk memakan waktu lama, terutama kalau pembelinya ada di luar Jawa, atau mungkin di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, itu memakan waktu yang lama. Terus regulasi. Nah, pemerintah itu belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang e-commerce. Adanya yang sudah dibuat itu adalah UU ITE. UU ITE itu kan sebenarnya undang-undang internet dan transaksi elektronik. Tetapi yang sering dipakai UU ITE itu adalah untuk pencemaran nama baik. Jarang kasus-kasus kasus-kasus penipuan di e-commerce bisa selesai. Yang banyak adalah kasus-kasus kasus-kasus pencemaran nama baik lah. Dia bikin pernyataan di medsos, terus kena UU ITE. Nah, itu paling banyak. Tapi kalau penipuan-penipuan di e-commerce atau di jual beli, jarang yang bisa selesai. Bahkan kasusnya gantung. Itu. Nah, itu ya materi untuk kali ini, ya. Terus selanjutnya saya kasih kuis, silahkan dikerjakan. Waktunya adalah berapa ya? Nanti saya kasih tahu waktunya di kolom komen. Di kolom deskripsi. Nah, itu materi yang bisa saya berikan mengenai pengenalan e-commerce. Kalau ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, silahkan menulis di kolom komentar, ya. Jangan lupa presensi dengan menuliskan NPM, nama, dan kelas kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa untuk tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay safe, kuliah UPI aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.